Mana menurut kalian? Hah? Berhak tidak? Kita udah umur 20-an, men. Emang sih ini kan nggak betul sama waktu, sama umur. Penting apa? Apa? Gak tau gue, makanya gue nanya, anjing. Kalau tidak tergantung waktu, tergantung umur. Dari diri sendiri. Menurut gue, kata-kata siap itu kan banyak maknanya. Jawab anjing, jangan kelihatan ngentot. Mana? Pakai mati dulu, gue ngomong. Di sini nikahnya nggak cowok cewek harus ya? Ya terserah. Ya kita nggak ada yang tahu ke depannya nanti dibolehin anjing. Pacaran aja boleh. Makanya ban. Mana? Menurut kalian gimana? Apakah semua orang berhak untuk menikah? Ini dari keluarga gue ya. Menurut gue boleh. Ya. Iya. Berhak. Ya apa? Alasannya? Ya. Gimana ya? Ya benar diri sendiri. Jadi apa? Jangan ngejadiin keluarga yang sekarang gitu ya, yang nggak harmonis. Jadi alasan lu buat nikah. Kalau emang lu udah niat, menurut gua harta juga sih. Perlu. Kalau ada harta dan niat, emang bisa nikah. Emang bisa nikah, emang pengen nikah. Ini bahasan nikah kan? Jangan Kita lihat dari perspektif para homo. Lanjut. jangan ngejadiin alasan keluarga lu yang berantakan sekarang tuh alasan lu buat nikah ya. Jadi punya pemikiran gak mau nikah nanti jadi kayak masa bapak. Itu jangan sih gitu. Terus? Gitu aja. Dari gua. Jangan lu ban. Nikah kan ibadah. Masalahnya manusia gemarnya ninggalin ibadah. Kalau jawab kayak gini nggak usah berteman lah. Kan kata nikah itu adalah ibadah. Tapi manusia sukanya ninggalin ibadah. Enggak gua. Lu doang kali. Dari kita berdua kan lu yang paling jauh. Senyum juga ibadah. Gua senyum mulu. Enggak, Dosa sholat. enggak. Kan yang melakukan ibadah wajib. Ya sih. Yang wajib tadi tinggalin. Kalau banyak ngejar yang sunnah. Terus? Tapi lu mikir gak sih kalau sunat tuh sekali dikerjain satu? Terus udah. Enggak, sekali dikerjain satu, tapi kalau yang wajib tuh sekali dikerjain misalkan istilah kata 100. Terus? Tapi yang dikerjain wajib ini kan kayak beberapa jam sekali. Tapi sunat tuh bisa dikerjain kapanpun, tapi cuma dapat satu setiap dikerjain. Udah sudah terus. Ayo berkali-kali. Lu ibaratnya kalau main game biasanya set mission doang anjing. Ya kalau Main missionnya nggak dikerjain anjing. Kalau main game basic attack aja terus yang satu basic 50 tapi lu lakuin terus-terusan. Tapi kalau ulti cuma gope. Nah itu bisa ada.
berhak gak? Dilihat dari keluarga kita masing-masing dan semua variabelnya. Kamu berhak aja. Berhak. Manusia apa pilihan? Hmm? Manusia apa pilihan? Terus? Nah, terus siapa yang bilang larang? No, siapa bilang larang anjing? Iya, emang gue berhak. Kalau hak Maka tahu nggak? berhak Iya. atau enggak kan? Ya kan? Ketika lu ngambil hak itu kan berarti ada kewajibannya tuh. Hak dan kewajiban kan berkaitan. Terus Berarti kalau misalkan lu ngambil hak itu berarti kan harus memenuhi kewajibannya juga. Jangan haknya dong. Iya, jangan haknya doang. berhak. Nah, dengan background kita, berarti sama-sama berhak ya. Dengan background kita masing-masing, apakah kita kemungkinan besar mengulangi seperti yang dilakukan oleh orang tua kita, dengan yang kita tahu bahwasannya perilaku kita, sifat kita itu tuh bisa turun dari orang tua, bisa turun dari keluarga. Sifat-sifat kita sekarang kan kita nggak menciptakan diri sendiri, kayak misalkan kita egois, kita pemarah, itu kan secara nggak langsung mungkin Turunan bisa keturunan. sih, susah sih. Nah, Nah itu nunggu diri siap sih. kalau misalkan lu berarti udah mau ngambil hak itu, berarti kan secara nggak langsung lu harus bisa, Berubah. ya tanda kutip berubah. Itu susah. Itu lama. Menurut gue itu lama. Itu emang yang benar-benar bekas banget ya. Susah. Tau gak sih rasanya emosi marah, terus tahu-tahu lu nggak boleh emosi marah. Iya. Ya lu kan tiap hari kalau misalnya tanya, lu mau kayak bokap lu? Gue bilangnya gue nggak akan jadi bokap gue, tapi gue nggak mau jadi bokap gue. Kan beda kan? Nggak akan. Beda. nggak mau. Tapi gini, kan kita tahu ya bahwasannya semakin kita benci seseorang, Iya. itu akan semakin mirip kita. Iya. Gue akhir. Iya kan? Contohnya gue benci banget sama bokap gue. Tapi kata nyokap gue sama kakak gue tuh mirip banget sama bokap gue. Iya. Iya kan? Nah, kalau misalkan hal itu nggak bisa dihindarin, berarti kan secara nggak langsung kemungkinan kita mengulang. Rasa gede. Iya. Iya. Nah, dengan lu tahu hal itu, apa lu akan take a risk dengan oke, fuck it, gue nikah? Enggak. Gue gak mau. Seperti yang gue bilang sekarang, kayak yang gue bilang tadi, buat ngikhlasinnya itu anjing Iya kan? itu susah lama, susah dan lama. Bukan yang bisa ya, susah dan lama. Perjalanan yang panjang. Gue nggak tahu kapan gue bisa ngindarin semua seperti itu. Karena ya gimana ya, keju mereka, tahi mereka, Yang menghasilkan kita. kecuali lu anak aborsi, anak Anak adopsi. adopsi. Aborsi nggak jadi anak nge. Aborsi lu jadi mentah ya. Iya. Kecuali lu adopsi ya, sepatu kayak gitu. Kalau adopsi mah susah. Selesai sama orang tua siapa? Iya. Kalau menurut gua justru sebenarnya nih ya, kalau kita nggak bawa agama nih kan, Iya. ya nggak usah bawa agama lah ya, nggak seru kalau misalnya bawa agama Selesai itu. ya. Terus habis itu kalau menurut gua PDKT itu penting karena apa? Karena masa-masa PDKT itu lu pada tahu kan kalau di lu pada pernah belajar lah di biologi itu kromosom itu bisa berubah dengan adanya pemantik
kayak misalnya kita bisa bahagia itu ada Iya. itu ada tuh yang Iya. nganterin. iya ada yang mengantarkan tau kan itu sel itu. Nah kromosom itu bisa berubah dengan sendirinya karena adanya sel-sel yang mulai regenerasi. Ya. Makanya lo bisa merasa bersalah karena melakukan kesalahan karena itu ada sel itu. Nah kenapa menurut gue pendekatan itu penting? Karena buat ngebangun dulu Tapi bakal berubah nggak? sel itu. Kemungkinan efektivitasnya itu bisa gue bilang 0,00001%. Tetapi Tetapi Tapi setidaknya ada. itu bisa ngebantu gue buat ya udah bakal lebih lagi gitu. Menurut gue kalau kita ngomongin secara biological berarti lu take risk aja. bukan gue lebih mending gue take risk sama Dari kata perilaku gue karena gue daripada apa ya bukan perilaku sih gue lebih take risk gue dipandang mau gimana sama sama anak gue dibanding gue harus ninggalin tanggung jawab gue Sebagai father. mau anak gue bilang bokap mah gini nih bokap mah tai lah anjing pakap lah ngentot lah bokap tai bokap butuh bokap anjing bokap akan ada gue amat yang penting ya kebutuhan lo gue penuhin tanggung jawab lo ada. Jadi lebih ke arah ya udah gue nggak butuh buntutan dari lo, gue nggak butuh validasi dari lo. Berarti lo ngerti gimana cara yang bertanggung jawab. Lagi-lagi kan yang di itu parameter kan tanggung jawab, bukan validasi. omongan. Bagus bro. Halo, gimana? Halo, gua kawin. Gue udah mau belokin biar gak nembak gua. Halo gimana? Kalau gua akan menyelesaikan ini dulu, perjalanan panjang tentang sifat gue selesai sampai benar-benar gue udah bisa berdamai seutuhnya. Sampai ketika misalkan perjalanan itu udah mau mencapai akhir, baru tuh gue akan kepikiran kayak oke gue akan nikah sih. Dan itu nggak terpaut sama umur ya. Mau nanti misalkan gue baru selesai di umur 30, 40, santai. Teman santai ya gitu. Ya, karena tujuan gue nikah anak itu penting, tapi bukan prioritas utama gue. Prioritas utama gue itu adalah gue hidup bareng sama istri gue. Mau misalkan nanti emang gue disayang banget sama bini gue, tapi gue tahu nih dia tuh udah nggak bisa melahirkan atau misalkan dia mandul dan segala macam, nggak apa-apa. Gue akan ambil resiko itu dan yang penting gue sama lu. Gue nggak peduli lu mau ngasih gue keturunan atau enggak, yang penting gue sama lu. Oke gitu. Karena dari background story gue pacaran, gue deket sama cewek yang masa lalunya nakal, hancur apa segala macam gitu. Ya, gue fine aja. Karena yang gue nilai itu dia itu masih nyaman di posisi itu atau udah mau berubah. Kalau udah mau berubah, ayo gue temenin lu. Kita berubah bareng. Lu berubah, gue juga berubah jadi yang lebih baik. Sama-sama berubah. Tapi kalau misalkan lu masih nyaman di situ, lu masih nyaman dengan kenakalan lu, gue gak bisa. Karena kenapa nggak nakal banget? Ada masanya nggak sih nakal banget?
nakal bareng itu bisa, tapi harus ada ibaratnya hitam di atas putihnya, harus benar-benar kuat. Contoh, lu pacaran sama cewek lu, ya lu pacar ya, definisi nakal kan ibarat ya sering ngewe misalkan, minum bareng, check-in, walaupun check-in gak selalu ngewe itu kan kayak kalau emang gaya pacaran lu yang mau seperti itu ya silakan, itu kan bisa dibilang nakal bareng. Tapi kalau misalkan lu masih sibuk sama dunia lu masih misalkan kayak masih ngewe sana sini, masih nongkrong sana sini, Diterjemahin. itu gua enggak. Itu kalau gua. Kalau kan ada beberapa orang yang kayak gua nakal, tapi gua maunya cewek gua baik. Kalau gua nggak mau, karena egois gak sih? Iya. Lu jahat anjing, lu udah puas sama nakal lu, tapi bini lu masih bye-bye aja, belum ketemu masa nakalnya. Jadi menurut gua kayak nggak apa-apa. Ketika gua udah kelar sama diri gua, secara finansial udah oke, hidup gua udah aman, gua bisa menghidupi diri sendiri, semuanya aman, baru gua pikiran. Berarti berhak. Berhak sih berhak, tapi gue belum tentu ngambil. Tapi pada intinya berhak. Harusnya pada intinya pasti ya. Pasti akan melakukan. Kalau diukur sampai mati ya, kayaknya iya. Berhak. Iya. Kalau diukur sampai mati ya, Iya. sampai kita mati ya, bukan kayak sampai umur 30, sampai umur 40 enggak. 40 harus. Ya, 40 harus. sampai kita mati ya. Itu beda. Kenapa dikata Bang? Apa? Menikah itu apa ya? Jual agama. Jual agama. Enggak. Apa ya? Gue nggak tahu sih. Kalau gua ini, lu hidup bareng sama orang yang lu sayang Kalau teman gua sampai mati. Pacaran dong. Kalau pacaran dong sampai mati. Kalau di sini bisa ya biasa aja, Cok. Sumpah, Iya sih. kalau di sini bisa. Iya sih. berarti Masalah menurut- kan kita nabrak-nabrak sama norma. Berarti menurut lu menikah itu adalah sebuah ikatan yang dimana itu terusan, maksudnya upgradean dari sebuah hubungan yang pacaran. Iya, Cuma itu sebatas itu. lebih kompleks sih. Karena kan lu menyatukan dua kepala. Kalau kayak gitu pernyataan lu deskriptif. Karena Gue butuh solutif. Mhm. Lu harus mendengarkan kita Tuna. Kita lagi ngomongin tentang masalah apa? Awalnya menikah itu berhak kan? oh ya, kita tuh berhak gak buat nikah? Jawaban dari versi kita beda-beda. Lu di depan. Berhak. Tapi ini nggak dari keluarga ya? Iya, lu based on keluarga Iya. dan menurut lu berhak buat nikah. Kalau satu lagi Berhak, tapi Gue harus menyelesaikan diri gue sendiri dulu. kalau gua berhak dan apa sih tadi berhak dan ya udah let it flow. Ya. Iya gitu. Tapi hak itu pasti lo ambil kan? Sampai mati. Sama, iya. jawaban gua sama kayak lu. Sampai mati. Kalau parameternya sampai mati, Iya. hak itu akan gua ambil. Sampai mati ya? Sampai mati, kita ngomong sampai mati. Nggak sampai 20, Yakin? 30. Tapi kalau salah satu kita ada nikah, Tapi masalahnya parameter sampai mati itu nggak kan masih semuanya- abu-abu. nggak semuanya Iya. Masih abu-abu juga. Lu mati juga nggak tahu kapan. Ya
Ya udah, makanya sampai mati. Iya. Makanya gue pakai kata-katanya sampai mati, bukan sampai umur 30. Diksi yang gue pilih sampai mati. Bukan teman SMK gua. Karena yang gue takutnya ya, kalau misalkan diri gue itu belum kelar, tapi gue memilih untuk menikah. Ini memilih ya, bukan terpaksa. Oke. Ya memilih ya, gue memilih untuk menikah. Takutnya Ya sih ini. Mas baknya. bisa sih. Potong itu apa? Yang gue takutin adalah masa lalu gue yang belum kelar itu akan turun ke anak gue untuk di masa depan nanti. Halnya apa? Masalahnya apa? Contoh, gue belum kelar dengan sifat gue yang egois. Kalau itu mah pribadi masing-masing. Ya, tapi ini ya, nih gue intermezzo dulu nih. Gue intermezzo nih. Apa yang bakal lo lakuin ketika anak lo nanya, "Pah, Tuhan itu ada gak sih?" Wah anjing. Itu anjing sih. Gue bisa jawab. Oke, gimana jawab lo? Kamu mau jawabnya seperti apa? Dari sisi agama, apa dari sisi manusia pada umumnya? Aku persetan dan agama, Pak. Aku maunya sebagai manusia menjelaskan secara sains dan teknologi. Coba bilang. Tuhan itu ada sebagai kalau misalkan orang yang bawa domba sebutannya apa? Gembala. Ya, gembala. Tuhan itu ada sebagai gembala kita di kehidupan ini. Yang namanya gembala, kita ada pilihan buat nurut atau enggak. Iya. Kita bisa memilih mau nurut gembala kita atau enggak. Berarti anjing gembala tuh mana? Itu makanya disebut domba. Itu disebut domba. Gue percaya itu. Jadi mau lu beragama atau enggak, mau lu percaya Tuhan atau enggak, yang penting lu baik sesama manusia. Misalkan masalah pribadi lu percaya Tuhan atau enggak itu terserah lu sama diri lu. Mau lu percaya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting ketika lu di kehidupan bertetangga, jadilah yang baik. Mau lu percaya atau enggak, dibilang ada sebagai CCTV kita yang bisa kita lihat itu ada di kehidupan kita nanti, ya kan? Yang Kehidupan nantinya apa? nobody knows. Oke. Di kehidupan kita nanti. Aku masih persetan. Tuhan itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Aku tidak percaya agama. Aku tidak mau menjadi orang yang beragama di dunia ini. Oke. Mungkin saat ini kamu emang nggak percaya kalau agama itu ada. Tapi suatu saat, ketika ada masalah, Jangan bu, agama. jangan lari ke Tuhan. Gimana mau lari ke Tuhan ya? Kan dia aja nggak percaya sama Tuhan sama agama. Beda. Lu pernah kan ngalamin masalah yang sampai kayak, wah anjing ini brengsek banget. Sampai kayak Gue harus sholat. Gue harus sholat. Ini kalian ngapain? lu sampai tahajud, men. Si Cek dia lagi sibuk, guys. Iya. Pokoknya nggak ada foto, guys. Sama cenah. Gue harus sholat. Iya. Pasti kan kita pernah mengalami masalah yang kayak, anjing ini gue udah gak kuat banget, Cok. Tapi ini dilakuin apa nggak dilakuin? Baru mikir, gue sholat. Tapi gak usah deh. Ini selesai. Dilakuin. Oh lu enggak? Ya nggak apa-apa. Gue mikir. Berarti lu straight to kalau oke gue pembangkang. Apapun yang terjadi. Iya kan?
mau percaya Tuhan itu ada atau enggak, ya gue bilang lu percaya aja. Karena apa? Itu pertama, itu nggak ngerugiin lu. Betul. Yang kedua, lu tahu harus lari kemana ketika udah mentok. Seakan-akan Tuhan itu menjadi backup kita, seakan-akan kalau kita mikir seperti itu, ya kan? Gampang pak, nggak ada pekerjaan, tinggal kita buka pekerjaan sendiri. Kalau misalnya pemerintah nggak benar, tinggal kita demo. Lalu ada masalah apa lagi di dunia ini? Kalau kita sakit, tinggal datang ke dokter. Gunanya dokter apa? Kenapa aku harus lari ke Tuhan? Biar waktu yang menjawab. Berarti lu akan membiarkan anak lu tersesat di dalam kebingungannya dia, ke dalam ambigunya dia terhadap diksi dan konotasi daripada Tuhan dan agama. Iya. Anjing! Karena gue ibaratnya kayak, ya lu pencarian Tuhan lu itu antara lu sama yang di atas. Ketika lu bingung, lu bingung Tuhan itu ada atau enggak, nanti lu rasain sendiri. Kenapa tanya Tuhan nggak? Kenapa? Lu rasain sendiri. Kok ngomong? Iya. Kalau gue itu nggak apa-apa. Lu masih kebingungan di umur misalkan umur ya 10 sampai 20 tahun, lu masih kebingungan. Nanti ada saatnya. Tapi menurut lu? Ketemunya mau omput. Yang baru lahir tuh dipaksa beragama apa ini agama? Kita pakai sisi agama atau pakai sisi manusia biasa? Kalau pakai sisi agama kan sebelum kita lahir kita tuh udah ada Dilihatin. ikatan, ya kita udah dilihatin dan kita udah punya ikatan pada suatu agama, pada satu agama. Kalau secara manusia, agama itu hanya turunan. Apa yang kita ilhami sekarang itu adalah turunan dari orang tua kita. Kalau orang tua lu Islam, ya lu anak lu Islam. Harus Islam. Iya. Ketika umur bertambah, pengetahuan bertambah, ketika misalkan nanti lu menemukan kenyamanan yang baru, ketenangan yang baru, itu udah pilihan lu. Tapi ketika kita lahir, kita pasti akan diajarkan oleh agama yang dianut oleh orang tua kita. Ya kan? Jadi pada intinya Nikah itu. lanjut tadi bahasan kan itu tentang itu. Ya kalau gua hak itu ada, tapi belum tentu gua ambil. Belum tentu. Kalau lu kan udah pasti itu diambil, lu berdua. Masa? Enggak. Kan tadi lu yang bilang anjing, sampai kita mati pasti diambil. Kalau gua belum tentu. Enggak. Belum tentu. Gua belum tentu. Kalau pada dasarnya nanti takdir mengatakan gue jadi gembel, masa iya gue mau memaksakan? Nah, justru yang gitu. Yang ada, Kan aku tidak mau di masyarakat yang harus bicara dapat berita. nah, justru yang gitu yang ada tiga gimana? Nah, kayak gitu doang. Istrinya 5. Iming-imingnya surga. Podcast banget. Ih, Setahu gue kan, yang gue tahu ya, Nabi Muhammad tuh punya istri banyak ya. Iya. Karena dia tuh nikahin perempuan janda kan, Iya. yang ditinggal perang suaminya. Iya, yang terus lemah lah, suaminya ibaratnya, gugur, lemah. iya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kebanyakan orang memahami kalau sampai sini doang. Nabi Iya, Muhammad iya, itu istrinya banyak, that's it. Iya. Bukan ya kalau parameternya itu. Tapi kalau di zaman sekarang kan, ya nggak ada perang ya. Gimana? Bukan gini. Keluarga suaminya doang yang nyari nafkah, istrinya di rumah. Ketika suaminya meninggal, istrinya udah nggak tahu dapat duit dari mana. Itu yang disebut rumah. Itu yang emang boleh. Iya.
itu yang disebut lemah. FYI guys, ada salah satu kotak ini gua mau ngomong ini. Ada salah satu pesantren yang ada. Ini nggak apa-apa. Ada salah satu pesantren yang ada di Bogor. Dia itu di pelosok. Nah, dia itu di mata pelajaran apa ya? Bukan akhlak, tapi dia tuh kayak ngebahas tentang ada mata pelajaran khusus buat apa? Hidup rukun berkeluarga. Hidup rukun berkeluarga. Nah, itu hukuman Islam lah. Ada salah satu bisa kita bilang guru ya. Kita nggak nyebut ustad. Kita bilang guru. Sama aja sih sebenarnya. Kita bilang guru. Ada salah satu guru yang bilang bahwa ini gue dapat dari teman gue. Literally saudara gue itu pernah diajarkan bahwa kenapa poligami itu disunahkan, karena usaha dari seorang suami itu dicerminkan dari doa-doanya paling Para ada disclaimer itu ya. Iya. ada para baik. Kalau para istri Kan banyak, ya itu para istri sama banyak, bukan seorang istri, para istri. Kita disclaimer ini. makanya mereka tuh orang-orang yang berpoligami iming-imingnya pasti pertama ini surga karena sunnah. Itu udah template orang Indonesia banget itu. Ya. Yang kedua, kalau kamu ngikut aku, hidup kamu terjamin. Terjamin. Iya, terjamin. Hidup kamu terjamin. Karena aku mengerti, aku punya ilmu. Ketika aku punya ilmu, kalian hanya tinggal berdoa. Semakin banyak doa dari kalian, semakin rukun, semakin harmonis keluarga kalian, keluarga kita semua. Maka usaha aku akan semakin baik. Jahat. Ini yang kedua. Yang ketiga, balik lagi ke orang Indonesia, stigma dulu. Makin banyak anak meninggal. Kalau diserang dari situ, ya tadi yang pertama surga kita udah bantah ya. Filsuf banget. Yang kedua tadi apa? Apa? Tadi yang kedua Doanya para usaha suami bergantung pada doanya para istri. oke. Gimana kalau dibalik? Usahanya para istri untuk mencari suami yang benar. Itu mendatangkan kita pada ketenangan dunia. Gimana kalau dibalik? Tapi isinya beda. Konteksnya bakal jadi beda. Kalau ngomongin tadi yang pertama itu kosakatanya majemuk. Oke. Apa Majemuk? majemuk tunggal ke majemuk. Oke. Nah, tapi kalau misal dibalik dengan diksi seperti itu, dari majemuk ke tunggal beda. Tuh, beda. Kecuali kalau pertanyaannya dibaliknya seperti ini. Lalu kenapa para istri tidak mencari para suami juga? Seorang istri mencari para suami agar doa satu istri itu diberkahi dan paling disorot oleh Tuhan, agar para suaminya usahanya sama rata. Nah, itu bakal lebih nyambung dengan tadi. Ya karena menurut gua nggak adil aja sih anjing, kayak kecuali ya lo stable secara finansial dan lo mau punya istri banyak, it's okay. Itu beda lah. Dan iming-imingnya itu bukan surga ya. Iming-iming bukan surga. Kita disclaimer. Sejahtera. Iya. Yang diiming-imingnya adalah sejahtera. Itu gue setuju. Dan kebanyakan orang yang mengiming-iming surga itu finansialnya nggak freedom. Ya iyalah, ketika dia bener lah, ketika dia kalah di materi, dia harus menangin di agama.
Karena agama sekarang ini gampang dijual. Dan yang bodohnya di seumuran kita pun masih makan. Bagi umuran kita ya, men. No, maksud gue gini loh. Dengan informasi yang bisa kita akses 24/7 lewat sosial media dan internet whatever, itu kan secara nggak langsung menambah pengalaman kita, menambah pengetahuan kita tentang kayak kalau misalkan ya satu istri itu cukup, nggak perlu banyak. Kalau cuman iming-imingan surga, belum tentu juga sih. Karena itu men, orang-orang yang emang mereka itu udah terlalu berputar dengan agama, mereka tuh juga menganggap bahwa mereka tuh menganggap teknologi budaya asing. Kan waktu itu sempat ada yang apa namanya, boikot ini, boikot itu. HP lu Samsung ya, Tot? Gue kayak ngomong kayak gitu aja. Ini baju yang lo pakai itu kan semuanya impor aja. Ini lo dari Indonesia bangsat. Mau aja. Lu goblok, mesin jahit itu dari luar. Orang Indonesia ada tuh yang bikin mesin jahit, kagak ada bangsat. Iya. Tolol anjing. Otaknya nggak ada bangsat. Lu lepas handphone lu jual. Motor lu yang bikin orang Kristen itu jual. Orang kafir ini mampus lu. Lu ngeboikot ini tuh karena lu nggak mampu ngentot. Nah, Lu makan McD aja tunggu setahun sekali. Bukan yang habit per minggu. Lu makan apa lagi yang di boikot waktu itu? Starbucks. Lu abis beli Starbucks refill anjing, jadi air putih dicuci di rumah diambil buat gelas. dibawa pulang ya? Iya. Lu karena nggak mampu anjing. enggak. Iya. Boikot Aqua, ini Zionis ini. Lepas tuh motor, lepas tuh HP, rumah lu hancurin. Bangun dari awal dengan sesuai barang-barang yang tidak berkontribusi dengan tidak terafiliasi oleh Zionis. Dibalikin lagi. Kalau misalkan saya bisa membangun semuanya, saya bisa membangun transportasi saya sendiri, saya bisa membangun bangunan saya sendiri. Bangsa, motor, lo mau bikin motor, lo mau bikin bangunan, itu dari referensinya tuh dari Design of Machine-nya Kurmi itu orang kafir bangsat. Tolol anjing. Goblok anjing. Dan kenapa ya yang kayak istrinya satu, anaknya banyak, misalkan 5-10, 5 lah kita anggap itu tuh pasti kayak istrinya tuh kerudungan panjang, tutup pakai cadar, suaminya celana pendek, kaosan, motornya Shogun, bonceng 5. Oke, ini anjing. Dan lu masih nganggep banyak anak tuh banyak rezeki. Mana rezekinya anjing? Lu kalau banyak anak banyak rezeki, lu hidup kagak ngontrak. Sekolah anak lu bisa di sekolah negeri, kita ambil sekolah negeri lah. Gak usah swasta. minimal Ngerti ya? bangga. Lu kalau misalkan masih mau banyak sama banyak cewek, gak usah nikah anjing. Jangan dijadiin istri ngentot. Pacaran aja sampai umur 40. Gak usah jadiin istri. Berlaga-laga itu kunci menuju surga. Gak usah mikirin
jauh-jauh ngentot, lu besok makan apa aja masih bingung. Gak usah. Kirain kemarin lagi ya. Apalagi yang mau gue jual ya. Yang gue bingung tuh itu anjing. Maksud lu kayak apa sih? Sebenarnya kan kalau lu kayak banyak anak, banyak istri, secara langsung kan itu kayak lu tuh belum bisa mengontrol hawa nafsu lu. Lu belum bisa menjinakkan titik lu. Daripada mikirnya gini, daripada gua menjinakkan titik gua, mendingan gua kamuflasein titik gua dengan agama. Serendah itu kan agama di mata lu. Lu yang gebor-gebor kalau misalkan sholat itu harus di masjid. Kalau misalkan harus ngomong assalamualaikum, masya Allah, dan lain-lainnya. Sedangkan MT Ana. iya, sedangkan lu melapisi titik lu dengan agama. Hawa nafsu lu bukannya dikontrol, malah semakin dikembangkan dengan agama. Buat apa anjing? Habisin dulu guys.